Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristia Agung Permana dengan NIM 15016110041 akan menjelaskan tentang muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Memasuki materi pertama yaitu muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q besar sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q besar adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 10⁻18 muatan dasar. Q besar adalah sifat dasar dimiliki oleh materi baik, itu berupa proton atau muatan positif maupun elektron atau muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atom yang kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, dan atom netral yaitu jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian ada sifat muatan listrik. Adapun sifat-sifatnya yaitu yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang tidak sejenis akan saling menarik. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran fisika yang diukur dengan satuan Coulomb, disimbolkan dengan C besar. Satu Coulomb sama dengan 6,24 kali 10⁻18, sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,602 dikali 10⁻19 Coulomb. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton namun berbeda jenis, minus 1,602 kali 10⁻19 Coulomb. Yang ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama, seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Ada jenis muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik positif atau proton. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu benda yang muatan, dan dalam hal ini terjadi karena muatan positif itu sejenis sehingga akan bereaksi tolak-menolak. Yang kedua, ada muatan listrik negatif atau elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika terdapat benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan, maka dapat dipastikan bahwa muatan benda tersebut negatif. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu muatan satu elektron sama dengan minus 1,6 dikali 10⁻19 Coulomb. Muatan satu proton yaitu plus 1,6 dikali 10⁻19 Coulomb. Muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut. Jika benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, maka benda disebut bermuatan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron sama dengan kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut disebut sebagai bermuatan netral. Nah, selanjutnya memasuki hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Hukum Coulomb dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R2. Memasuki materi kedua yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton, dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N per C atau dibaca Newton per Coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor. Selanjutnya ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E besar. Kuat medan listrik dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara matematis, rumus medan listrik yaitu E besar sama dengan F besar per Q kecil. Arah kuat medan listrik yang dialami muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Apabila positif dan negatif maka akan tarik-menarik. Namun, jika jenis muatannya sama akan tolak-menolak. Berikut ilustrasi selengkapnya.
Selanjutnya memasuki rumus medan listrik. Jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber atau Q besar dengan muatan uji atau Q kecil adalah F sama dengan K Q besar dikali Q kecil per R kuadrat, maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan F per Q kecil sama dengan K Q besar kali Q kecil per R kuadrat per Q kecil sama dengan K Q besar per R kuadrat. Jadi menjadi E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Materi selanjutnya yaitu hukum Gauss. Sebelum mempelajari hukum Gauss, kita harus mempelajari flux listrik. Flux listrik merupakan garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Flux listrik dibagi menjadi dua rumus, yaitu sebagai berikut. Setelah kita mengerti tentang flux listrik tadi, maka selanjutnya kita memasuki hukum Gauss. Hukum Gauss berbunyi, jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dari rumus yang kita pelajari di flux listrik tadi, dapat ditarik rumus menjadi bagi berikut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.